أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah berada di penghujung Ramadan. Perpisahan dengan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Marilah di hari-hari menjelang perpisahan ini kita baca lagi, kita renungi lagi satu ayat dalam Al-Quran. Saat Allah berbicara tentang Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Setelah Allah menyebutkan tentang Ramadan dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang dua hal, Al-Quran lalu puasa. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan, mengindikasikan adanya munasabatun azimatun, hubungan yang kuat antara Al-Quran dengan puasa. Sebelum kita lanjutkan, agar lebih mudah memahami ini, saya hadirkan satu ilustrasi sederhana pada kita. Kita berangan-angan memiliki sebuah kulkas agar kita bisa menyimpan makanan awet, kita bisa minum air dingin, air segar, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak punya kemampuan untuk membelinya. Tiba-tiba ada seseorang datang menemui kita dan berkata, saya akan beri kamu kulkas yang paling mahal, kulkas yang paling canggih. Begitu kita lihat kulkasnya, Masya Allah, ada 5 pintu, ukurannya 2 meter kali 3 meter, besar sekali. Kita sangat senang. Tapi begitu kita balik ke rumah, kita lihat rumah kita, ternyata rumah kita tak ada lagi ruang untuk meletakkan kulkas itu. Rumah kita telah penuh dengan benda-benda, dengan barang-barang yang kita simpan selama ini. Maka apa yang terjadi? Gimana caranya agar kulkas itu bisa masuk ke dalam rumah kita? Tak ada pilihan lain. Barang-barang yang ada di dalam kita keluarkan, lalu kita ganti dengan kulkas yang kita idam-idamkan selama ini. Begitu pula Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, bahwasanya adalah Al-Quran itu cahaya bagi hati seorang hamba. Al-Quran adalah pemberian anugerah yang begitu besar untuk menerangi hati seorang hamba. Akan tetapi hati yang dipenuhi dengan benda-benda duniawi ataupun hati yang terikat dengan ikatan-ikatan duniawi, maka dia tidak akan bisa menampung daripada cahaya Al-Quran yang besar itu, cahaya Al-Quran yang agung itu. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, am ala qulubin aqfaluha, apa hati mereka itu sudah terkunci, apa hati mereka itu tertutup, apa hati mereka itu penuh sehingga Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Maka bagaimana caranya agar cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita? Caranya adalah kita keluarkan ikatan-ikatan duniawi, benda-benda duniawi yang ada dalam hati kita. Barulah setelah itu kita masukkan Al-Quran. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara yang paling ampuh untuk mengeluarkan kotoran-kotoran duniawi atau benda-benda duniawi yang selama ini memenuhi ruang hati kita adalah dengan berpuasa secara terus-menerus hingga sempurna hari-hari Ramadan. Memanglah awal-awal puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya memutus ikatan atau ketergantungan kita dari makan dan minum. Tapi bila kita melalui itu dengan baik, nanti lama-lama ia akan memutus ikatan kita akan kebanggaan diri, akan pujian, baik disebabkan oleh gelar, baik disebabkan oleh keturunan, baik disebabkan oleh ilmu, baik disebabkan oleh apapun itu. Lalu kemudian lama-lama puasa itu juga akan memutus
ketergantungan hati kita pada harta benda. Walhasil, hati kita menjadi lapang kembali, menjadi luas kembali. Saat dalam keadaan seperti itulah, cahaya Al-Quran akan nuzul ke dalam hati seorang hamba. Ketika Al-Quran telah nuzul pada hati seorang hamba, maka teranglah hati itu. Ketika hati itu terang, tersingkaplah hijab-hijab yang selama ini menghalangi dari pengenalan kepada Allah. Maka mengenallah hati itu kepada Allah semakin dalam, semakin mengenal kepada Allah, semakin terpesona kepada Allah, semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terpesona dan takjub kepada Allah itulah, maka lisannya tak kuat menahan lagi, keluarlah dari lisan ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah lah yang besar, Allah lah yang mulia, Allah lah yang memiliki segala. Itulah yang kita ucapkan dalam takbir setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan. Ketika hati telah terpesona pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah keterpesonaan pada harta, hilanglah keterpesonaan pada diri, hilanglah keterpesonaan pada jabatan, kekuasaan, gelar, dan segala yang membuat terpesona sebelum itu. Saat itulah Al-Quran berubah menjadi akhlak, sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu agung. Kenapa dia agung? Sebagaimana disebutkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, karena akhlaknya Nabi lahir dari keagungan cahaya Al-Quran. Apa akhlak yang bisa tampak? Yang pertama Allah sebutkan, yunfiquna fis sarra wad darra. Karena dia tak terpesona lagi kepada harta, maka dia mudah dermawan kepada orang lain. Dia suka berbagi dan bersedekah kepada orang lain. Disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dermawan, dan begitu Ramadan tiba, kedermawanan beliau melebihi lagi daripada kedermawanan yang bulan-bulan sebelumnya. Kemudian akhlak apa lagi yang akan tampak pada jiwa seseorang, pada diri seseorang yang hatinya telah dipenuhi dengan Al-Quran dan keterpesonaan kepada Allah. Wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Karena dia tak kagum lagi pada dirinya. Kekaguman kepada diri yang selama ini membuat dia cepat marah dan sulit memaafkan orang, karena merasa diri mulia, merasa diri tinggi, merasa diri kuasa. Ketika perasaan itu telah hilang, kekaguman pada diri itu telah terganti dengan kekaguman pada Allah, maka apa akhlak yang akan muncul? Kemampuan menaklukkan atau mengendalikan amarah. Lalu mudahnya ia memaafkan orang lain. Hamba yang muncul sifat-sifat ini dari puasa yang dia jalani dalam bulan Ramadan, dialah orang yang paling berhak untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sebagai ekspresi keterpesonaan kepada Allah setelah berlalunya Ramadan yang suci, yang agung, yang mulia. Di akhir Ramadan ini, mari kita tanya diri kita kembali. Di akhir Ramadan ini, mari kita raba kembali hati kita. Sudahkah hati ini mengeluarkan benda-benda yang menghalangi masuknya cahaya Quran? Sudahkah hati ini memutus ikatan-ikatan duniawi yang menghalangi masuknya cahaya Al-Quran? Sudahkah hati ini terpesona kepada Allah, kagum kepada Allah, hingga kehilangan kekaguman pada diri sendiri? Lalu sudahkah
muncul dalam sikap dan akhlak kedermawanan, kemampuan mengendalikan amarah, dan kemampuan memaafkan orang lain. Semoga Allah menuntut kita untuk tiba dalam keadaan semacam itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.